Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian banyak banget yang sempat DM aku, bahkan nanya di komen YouTube mengenai anaknya ODGJ Lia. Jadi anaknya ODGJ Lia masih di aku, tenang aja guys, tidak aku kemana-manain. Sekarang usianya 1 bulan 2 minggu. Nah, alhamdulillah beratnya sudah 2,5 kilo guys, yang tadinya hanya 1,6. Azan. Oke guys, ini kita sampai rumah, dan karena kemarin kan lumayan banyak yang nanya ya sama saya terkait anaknya Lia, dan saya mohon maaf juga nggak mau nanti jadi fitnah lagi, nanti disangka anaknya dikemanain. Enggak guys, kita rawat, bahkan saya hire pengasuh babysitter untuk khusus anaknya Lia gitu. Jadi ini khusus loh, ini aku panggil pengasuh untuk merawat anaknya Lia gitu, yang sekarang kondisinya udah sehat, alhamdulillah udah benar-benar sangat jauh lebih baik lah daripada sebelumnya gitu. Beratnya juga udah 2,5, yang tadinya cuma 1,6 terus sempat turun 1,5 kilo ya gitu. Terus sempat pakai selang selang ya untuk minum gitu, terus aku lupa nama selangnya apa, sebutannya apa. Nah itu sempat dicopot udah sekitar 2 mingguan yang kurang lebih gitu, karena udah bisa pakai dot, karena tadinya nggak bisa ngenyot. Nah kalau ngenyot pun nggak nyampe ke tenggorokannya, jadi nggak ngerti deh gimana ceritanya secara medisnya, aku juga susah menjelaskan, tapi yang jelas seperti itu. Nah ini kondisi anaknya. Nah ini kondisi anaknya, alhamdulillah ya jauh lebih sehat ya Bu ya. Udah sehat sekarang. Jauh lebih sehat, terus lebih bersih juga ya. Karena kan sebelumnya sempet kayak apa ya, kayak kebakar gitu ya Bu. Iya, gimana jelasnya gitu. Kayak hitam gitu. Terus hitam karena kebakar ya. Ini bukan karena gen atau seperti apa ya Bu gitu. Ya kan karena waktu itu kan belum ada keriput dagingnya ya? Iya, cuman ada tulangnya sama kulit, jadi kelihatan hitam. Sekarang kan udah berisi, jadi udah bagus, udah ganteng. Kayak keriput gitu kan waktu pertama. Nah, terus mohon maaf ya guys, ini aku harus cerita, aku nggak mau juga nanti disangka bohong-bohong. Ini itu qadarullah ya, emang udah waktu yang tepat pada saat kita evakuasi adiknya. Karena waktu itu kan adiknya itu sempat 3 hari tidak konsumsi air ASI, yang katanya kan langsung dari ASI ibunya ya, ternyata itu nggak masuk guys. Nah dia dehidrasi, pantas rewel gitu. Kalau misalnya kita telat aja itu 1-2 hari, mungkin wallahualam ya, itu aku nggak tahu deh bakal terjadi apa. Makanya pas kita bawa ke dokter spesialis anak ya, DSA, itu langsung ditangani dengan cepat. Katanya ini benar-benar dehidrasi, kenapa baru diantar sekarang lah? Kita juga bingung ya, orang kita juga baru ngambil gitu. Terus akhirnya kondisi Bulia mentalnya nggak stabil, makanya kita kembalikan ke rumahnya. Jadi guys, aku mau jelasin bahwa di sini aku tidak mau mengadopsi anak Lia gitu. Jadi jangan sampai nanti digiring opininya anaknya diambil lah, anaknya itu enggak. Sesuai dengan perjanjian saya akan merawat sampai batas 2-3 bulan ya Bu, gitu, sampai kondisinya benar-benar normal seperti anak yang lainnya, baru kita serah terimakan ke Lianya. Nah kondisi Lia pada saat kemarin itu emang mengidap skizofrenia, tetapi masih dalam tahap yang ringan. Makanya kalau misalnya nanti dirawat di rumah sakit terus konsumsi obat, nanti kasihan anaknya, konsumsi dari ASI-nya kena dong ke anaknya gitu. Jadi kita putuskan untuk nggak bawa Bulia lagi ke rumah sakit jiwa. Nanti jadi sebelum puasa ya Bu, sebelum puasa akan kita serahkan ke keluarganya. Karena kita nggak bisa terlalu lama juga, kita di sini belum ada izin operasional ya Bu, ngebantu cuman karena atas dasar kemanusiaan. Jadi ya semoga bisa dimengerti lah gitu. Aku nggak mau nanti ada fitnah-fitnah lagi, nanti disangka aku jual anak lah, inilah itulah. Yang jelas saya yakin lah kalian nonton tayangan ini bisa tahu niat baik saya seperti apa. Kalau bukan atas dasar kemanusiaan, ngapain saya nge-hire orang untuk merawat
anaknya Mbak Lia, padahal notabene bukan anak saya kok gitu. Terus nggak ada urusan sama saya kok. Tapi sekali lagi ya, karena saya pun keterbatasan dalam tenaga dan juga waktu, makanya kita hire babysitter untuk anaknya Lia itu ya. Jadi sekarang tanggal berapa Bu? 8 Februari ya? 9 Februari 2024. Nanti kayaknya akhir bulan kita akan mengembalikan anaknya Mbak Lia. Karena Maret itu kan pasti udah siap-siap puasa dan lain-lain. Dan mohon maaf juga, kita mau ada kegiatan full di bulan Ramadan gitu. Jadi kita mau bagi-bagi nasi setiap harinya, sembako. Jadi kita butuh tenaga yang saat ini ya kita nggak ngerawat bayi lagi ya. Mungkin bayi hanya Naila aja gitu ya guys. Jadi nanti jangan sampai ada simpang siur lagi tentang saya. Saya di sini hanya merawat Naila Syafara Putri, yaitu anak Ibu Dini, yang alhamdulillah saat ini masih berkomunikasi dengan baik sama kita. Dan untuk kalian juga yang nanya kenapa Laila dititipkan ke Yayasan KNDJ Malang, yang sudah saya jelaskan, izin operasional kita belum turun. Jadi kalau nantinya izin operasional kita udah turun, kita pasti akan ambil kok gitu. Karena kita cari Ibu Lia pun udah kemana-mana, nggak ketemu-temu. Kita nanya sama keluarganya nggak kooperatif juga. Jadi kita bingung sekarang harus gimana. Ya daripada Laila nantinya diambil lagi sama dinas sosial, makanya kita titipkan ke KNDJH Malang guys, atas persetujuan dari keluarga Bulia, yaitu adiknya Bulia sama saudaranya yang lain gitu ya. Kalau Bulianya pun ada, itu bisa menjamin juga Laila tetap masih di sini. Tapi karena Bulianya nggak ada, saya nggak mau ambil resiko lagi yang nantinya takut malah nyerempet kemana-mana ya Bu. Nanti takutnya Nailanya diambil dan lain-lain gitu. Sedangkan saya berhubungan baik dengan keluarganya Naila. Jadi itu aja. Saat ini berarti berapa Bu? Sekarang hampir 26 lah ada. Oh 26? Ya. Terus susunya? Wah kuat sekarang, susunya udah kayak biasa, kayak bayi biasa. Nyedotnya kuat. Semalam tuh bisa 4 botol. Semalam doang? Iya, 4 botol gini nih. Oh, oke. Jadi susunya ini BBLR kemarin susah itu. Susah, terus makanya nanti sebenarnya mau susu mahal pun bagusan ASI ya Bu? Iya lah. Bagusnya ASI. Jadi ya semoga sih nanti pada saat kita kembalikan adik siapa Bu namanya? Lupa. Muhammad Rehan Sulaiman. Iya, Muhammad Rehan Sulaiman. Nah kalau kita balikin adiknya sih ya semoga ASInya masih keluar ya gitu, biar bisa konsumsi ASI untuk daya tahan tubuh si adiknya ini gitu. Karena beneran deh, percaya sama aku, mau susu semahal apapun tetap yang paling bagus adalah ASI gitu ya. Jadi itu aja sih yang mau aku sampaikan perkembangan anaknya Lia. Jadi jangan sampai ya, ini anaknya Lia loh, lihat ya, masih tetap sama. Masih tetap sama. Kita ambil waktu itu usia 3 hari ya. Usia 3 hari, sekarang udah 1 bulan setengah ya Bu. 1 bulan setengah gitu. Beratnya udah 26 sekarang. Beratnya udah 26, kata dokter bagus ya? Bagus. Terus sudah nggak perlu pakai alat-alat lagi, karena tadinya pakai alat yang sedot di hidung gitu. Ya. Terus kalau minum susu disuntikan gitu, kasihan juga gitu ngelihatnya. Tapi ya untungnya anaknya hebat ya, maksudnya nggak rewel. Nggak rewel. Cowok kan anaknya ya? Cowok. Ya iya lah, Muhammad Rehan, masa cewek? Coba lihat. Sekarang kan udah belum diituin lagi, belum di ngajiin ya sama ibunya. Nanti insya Allah ya pada saat kita pengembalian ke keluarganya, kita sedikit ada mau kasih bantuan untuk adiknya bisa selamatan di sana gitu. Ya itu aja. Nah jadi aku juga sempat dimintain untuk permintaan maaf atau klarifikasi sama salah satu instansi pemerintah yang ada di sana. Mohon maaf nih ya, itu kan omongannya dari warga sekitar. Kalau saya mah kagak ada urusan, saya mah ngerasa saya mau merawat, saya mau bantu,
ya masa nggak boleh ngebantu gitu. Terus jadi saya nggak pernah menjelekkan salah satu instansi pemerintah. Yang jelas di sini omongannya bukan dari saya, itu yang pertama, omongannya dari warga sekitar yang emang selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan. Masa harus dibikin-bikin, masa harus dibuat-buat gitu. Kalau emang itu kebenarannya, kejujurannya, kenapa harus dipermasalahkan? Malah harusnya instansi pemerintah mengkoreksi diri gitu. Udah benar belum? Udah melaksanakan pekerjaannya dengan sesuai SOP atau belum gitu. Ya saya kan tidak pernah menjelekkan, dalam arti gini, saya mengerti kerja pemerintah tuh banyak gitu ya, nggak cuman mungkin ngurusin Lia dan anaknya aja. Tapi di sini kan saya sebagai wakil kan jadinya, sebagai orang yang relawan turut serta membantu, kenapa saya harus minta maaf? Kan agak-agak lucu ya. Makanya saya nggak mau minta maaf. Minta maaf apa? Dikata lebaran kali ya kita minta maaf. Buat apa kita minta maaf, guys? Saya nolong orang, masa saya harus minta maaf? Jadi saya nggak mau minta maaf, dan saya juga nggak mau klarifikasi apapun, karena ini tanpa ada settingan, emang real seperti itu. Ya, itu aja. Jadi menjadi koreksi juga untuk instansi pemerintah. Apabila ada laporan gitu terkait orang terlantar, ODGJ, orang-orang membutuhkan, tolong gercep gitu, jangan sampai nanti Pratiwinovi yang datang malah kita disalahkan gitu ya. Kadang suka bingung juga, nggak direspon salah, sedangkan ini butuh banget segera, terus dibantu pun malah kita yang disalahkan. Jadi ya kalau bisa kolaborasi, tapi kalau nggak bisa ya janganlah cari-cari kesalahan orang, karena kalau dicari celahnya ini kasihan loh. Kayak saya nih, saya nggak digaji loh sama pemerintah, saya nggak dibantuin loh sama pemerintah apapun, nggak digaji sama siapapun. Saya niat di sini bantu ya karena emang kemauan saya sendiri gitu. Kalau dipersulit, nantinya orang kaya saya ini jadi males lah bantu orang karena dipersulit. Males lah, capek, birokrasinya ribet gitu kan. Jangan sampai nanti orang-orang baik malah bicara seperti itu. Jadi nanti insya Allah akhir bulan sekitar berapa minggu lagi? 3 minggu lagi. Iya, 3 minggu lagi kita pulangkan anaknya Lia. Nanti pada saat pemulangan pun kita akan videoin, karena kita transparan ya. Kita nggak mau nanti ada fitnah-fitnah, julid-julid di belakang. Yang intinya di sini kita merawat, nggak diekspos kok setiap hari. Kita cuma melihatkan bahwa anaknya emang ada Dini, terus kita pulangin, kita ambil, cuman itu aja ya. Jadi nggak ada video-video daily rutin, ini mau dimandiin, ini mau diimunisasi, ini nggak ada guys ya. Ini semua atas dasar kemanusiaan ya. Saya yakin kalian yang nonton tayangan ini sudah pintar menilai yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah, yang real atau settingan gitu. Kalau saya di sini menjalani sesuai dengan ajaran mama saya, melakukan kebaikan. Jadi orang mau ngomong apa sebenarnya terserah. Tapi di sini saya mau menunjukkan bahwa kebaikan ini masih ada loh yang tulus gitu. Jadi jangan sampai kebaikan nanti atas dasar ini. Saya nggak mau ada dasar-dasarnya. Yang lempeng-lempeng aja lah ya. Oke, Bu, ada yang mau disampaikan nggak? Enggak, mudah-mudahan nanti pas pulang nambah lagi beratnya. Amin. Sehat terus ya dedenya ya. Amin. Karena kalau ada apa-apa aku pasti diinfo, kayak misalnya ada ini, ada pilek, ada apa, pokoknya kita selalu diinfo. Jadi tinggal di sini hanya satu bayi dan Naila udah ikut saya di apartemen ya, takut digiring lagi, jadi mendingan di apartemen aja sama saya ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.